Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dorio Putrawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UTS tentang modifikasi modul ajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pertama-tama, saya jelaskan dulu apa itu modifikasi. Modifikasi merupakan sebuah kegiatan mengubah, menaruh, serta mengurangi dengan tujuan untuk memperbaiki suatu hal agar menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Sedangkan modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Adapun aspek-aspek yang dimodifikasi pada modul ini yaitu yang pertama, modifikasi modul satu bab menjadi satu pertemuan, modifikasi profil pelajar Pancasila, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi model pembelajaran, modifikasi kegiatan inti, dan yang terakhir modifikasi asesmen, penilaian, dan lembar kerja peserta didik. Berikut modifikasi sebelum dan sesudah dimodifikasi. Bisa dibaca di layar. Alasan dilakukan modifikasi. Modul ajar merupakan satu perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul sebelum memuat satu bab yang terdiri dari 4 topik untuk 1 bulan pertemuan. Menurut pendapat saya, jika menggunakan modul yang seperti itu, guru akan kesulitan menyesuaikan materi dengan karakteristik siswanya. Maka saya melakukan modifikasi modul tersebut dengan memilih salah satu topik untuk 1 pertemuan saja, sehingga guru bisa terfokus pada materi yang akan disampaikan dan pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, modifikasi profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, di modul menggunakan 3 profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, kebinekaan global, dan bernalar kritis. Tapi sesudah dimodifikasi menjadi lengkap 6 profil pelajar Pancasila seperti berikut. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Adapun alasan dilakukan modifikasi yaitu profil pelajar Pancasila yang digunakan sebelumnya belum lengkap yang dimasukkan. Sedangkan setelah dimodifikasi, profil pelajar Pancasila dimasukkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, modifikasi sarana dan prasarana. Sebelumnya, dimasukkan sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Riset atau buku SMP, dan sesudah dimodifikasi yaitu menggunakan laptop, proyektor, gambar-gambar, video pembelajaran, LKPD, buku guru dan siswa digunakan secara lengkap. Adapun alasan dilakukan modifikasi yaitu dengan melihat kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran sesuai dengan gaya pembelajarnya. Yang berbeda seperti menggunakan video pembelajaran dapat memfasilitasi anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, modifikasi model pembelajaran yang sebelumnya menggunakan pembelajaran tatap muka dan sesudah dimodifikasi menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Alasan dilakukan modifikasi yaitu sebelum dimodifikasi guru hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka dan tidak menggunakan model yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Maka dari itu saya modifikasi dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk selanjutnya modifikasi kegiatan inti. Alasan dimodifikasi, modul sebelumnya menggunakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk 1 bulan pertemuan atau topik dan hanya menggunakan model pembelajaran tatap muka. Sedangkan modul yang sudah dimodifikasi hanya untuk 1 kali pertemuan saja dan menggunakan model pembelajaran PBL.
sehingga dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah modifikasi asesmen penilaian dan lembar kerja peserta didik. Alasan saya memodifikasi yaitu lembar kerja peserta didik yang sebelum dimodifikasi hanya memuat soal berbentuk esai saja, sedangkan LKPD yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, yaitu memuat soal esai, menjawab pertanyaan setelah menonton video, dan soal menjodohkan. Hal ini dapat meningkatkannya kemajuan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristiknya. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.